Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video sebelumnya aku udah review ya untuk Poco Pad, dan di video kali ini aku mau review sahabatnya nih, yaitu Redmi Pad Pro yang sampai sekarang aku masih bingung banget perbedaan antara Poco Pad dan juga Redmi Pad Pro ini. Ada yang sama nggak sih kayak aku yang berpikiran kalau Xiaomi ini sering bersaing ya sama brandnya sendiri, yang bikin para user nih bingung banget mau pilih yang mana, Poco Pad atau Redmi Pad Pro. Yaudah, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita review. Let's go! Kalau untuk tampilan dusnya ini berbeda ya dengan Poco Pad. Untuk Redmi Pad Pro ini lebih berwarna dan juga lebih menarik menurut aku. Untuk bagian depannya di sini ada tulisan Redmi Pad Pro. Nah, kalau untuk isi dusnya ini kira-kira ada apa aja ya? Apakah berbeda dengan Poco Pad atau sama saja? Yuk langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya, yang pertama ada tablet, kemudian buku panduan dan juga buku garansi. Ada kartu ucapan terima kasih, lalu ada kepala adaptor 33 watt, ada kabel USB Type-C, dan ada SIM injektor. Untuk desainnya ini mirip banget ya seperti desain Poco Pad, mulai dari desain kameranya yang bulat dan juga besar, kemudian bodinya ini slim dan menggunakan bahan metal. Hanya saja untuk bagian pojoknya ini ada tulisan Redmi, sedangkan untuk Poco Pad tulisannya Poco. Bodinya ini kokoh dan tidak mudah meninggalkan sidik jari ya. Dimensinya ini juga sama persis seperti Poco Pad dengan tinggi 280,0 mm, lebarnya 181,85 mm, untuk ketebalannya di 7,52 mm dan beratnya di 571 gram. Untuk sisinya jika dipegang secara horizontal sama aja seperti Poco Pad. Di bagian kanannya ada lubang speaker, lubang jack audio, dan lubang charger. Untuk bagian bawahnya kosong. Untuk sisi kirinya ada dua lubang speaker lagi, kemudian ada tombol power, dan ada tulisan Dolby Vision Atmos. Bagian atasnya ada tombol volume, lubang mic, dan slot SD card. Layar pada Redmi Pad Pro ini memiliki luas di 12 inch dengan jenis layar IPS. Rasionya 16:10. Kemudian untuk resolusinya ini di 2560 x 1600 pixel. Dengan kerapatan pixelnya di 259 ppi. Ini sih bener-bener gak ada bedanya ya sama Poco Pad. Untuk layarnya ini memiliki refresh rate di 120 Hz dengan puncak kecerahan di 600 nits, serta memiliki kedalaman warna di 12 bit dengan 68,7 miliar warna. Untuk perlindungan layarnya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Oke Sobat Minsi, untuk jenis speaker pada Redmi Pad Pro ini masih sama ya dengan Poco Pad, menggunakan quad speaker. Ada 4 lubang speaker yang tentunya berfungsi semua, tapi menurut aku untuk kualitas suaranya ini sedikit berbeda, yang dimana Redmi Pad Pro ini kualitas bassnya lebih berasa loh menurut aku, dan untuk suaranya juga cukup kencang ya. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Chipset pada Redmi Pad Pro ini menggunakan Snapdragon 7S generasi 2 yang lagi-lagi sama ya guys ya dengan Poco Pad. Sistem operasi yang dipakai ini Android 14 dan untuk skor Antutunya mencapai 553.974. Kapasitas RAM-nya di 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi dengan jenis RAM LPDDR4X, sedangkan untuk penyimpanan internalnya di 256 GB yang dapat diperluas hingga 1,5 TB dengan jenis internal UFS 2.2.
Untuk kapasitas baterai yang dimiliki Redmi Pad Pro ini di 10.000 mAh dengan pengacasan 33 Watt. Ketika aku cas selama 30 menit, baterainya ini bertambah 30%. Sedangkan untuk menonton YouTube selama 30 menit, baterainya ini berkurang 4%. Untuk scroll TikTok selama 30 menit, baterainya berkurang 4%. Kemudian untuk bermain PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya berkurang 7%. Selanjutnya aku juga coba untuk bermain HOK selama 30 menit juga. Baterainya ini berkurang 7%. Dan yang terakhir aku juga coba main Genshin Impact selama 30 menit, baterainya berkurang 11%. Ketika bermain PUBG Mobile, settingan yang didapat ini HDR Extreme dan untuk giroskopnya juga aktif ya. Kualitas grafiknya sih lumayan bagus ya, nggak ada frame drop juga. Untuk respon giroskopnya lancar tanpa lag. Suhu tabletnya ini normal banget, nggak ada panas yang berlebihan. Selanjutnya aku juga bermain HOK dengan settingan FPS di tinggi dan untuk resolusinya di ultra. Permainannya lancar tanpa lag. Untuk kualitas grafiknya juga cukup bagus ya, walaupun tidak begitu memuaskan. Untuk suhunya tetap stabil walaupun dipakai bermain yang cukup lama. Yang terakhir aku bermain Genshin Impact. Di sini aku pakai settingan grafiknya di tinggi dan pada 60 fps. Kualitas grafiknya sih biasa aja ya menurut aku dan terkadang juga masih ada frame drop meskipun tidak terlalu parah. Untuk suhu tabletnya tetap stabil, tidak ada panas yang berlebihan. Fitur yang dimiliki Redmi Pad Pro ini sama saja ya dengan Poco Pad. Ada game turbo, kemudian ada jendela mengambang, dan ada alat konferensi. Untuk cara penggunaannya juga sama saja ya. Yang pertama, fitur game turbo. Tampilannya ini seperti aplikasi bawaan. Dan untuk cara menggunakannya, kalian bisa pilih saja nih game mana yang akan kalian mainkan. Lalu klik mulai bermain. Nanti akan ada notifikasi berhasil dipercepat. Fitur ini berguna banget buat permainan jadi lebih cepat dan tidak ada lag tentunya. Jadi ketika bermain game ini tidak ada yang namanya frame drop dan patah-patah lagi ya. Mantap banget deh pokoknya. Redmi Pad Pro ini untuk membuka kuncinya belum bisa pakai sidik jari ya, hanya bisa pakai face unlock, pin atau pola. Untuk respon face unlocknya cukup cepat sih menurut aku. Yang ketiga ada fitur jendela mengambang. Fungsinya ini untuk menggunakan aplikasi lebih dari satu. Caranya juga gampang banget, tinggal kalian seret saja aplikasi lain dari sisi tengah layar untuk membuka jendela mengambang atau ke samping untuk layar split. Yang terakhir ada fitur alat konversi. Fitur ini hanya dapat digunakan ketika panggilan video saja ya. Caranya, kalian tinggal geser saja alat panel konferensi untuk mengakses fiturnya. Lalu kalian bisa pilih nih, isi cahaya atau fokus kamera. Untuk kamera belakang, resolusinya ini di 8 megapiksel. Kemudian untuk fiturnya ada dokumen, video, foto, kamera malam, lalu ada video pendek. Dan untuk resolusi videonya ini di 1080p dan juga 720p pada 30 fps. Kemudian untuk kamera depannya, resolusinya juga sama ya di 8 megapiksel. Dan untuk fiturnya yang bisa digunakan ini hanya foto, video, dan juga video pendek. Untuk resolusi videonya juga sama dengan kamera belakang, yaitu 1080p dan 720p pada 30 fps. Untuk kamera belakang, hasil fotonya ini cukup jernih, tapi untuk kontras warnanya ini menurut aku kurang pekat ya, dan juga kurang realistis. Kemudian untuk kamera selfie-nya, hasil fotonya ini cukup terang, walaupun ada sedikit efek filter, tapi secara keseluruhan ini cukup memuaskan. Sedangkan untuk hasil foto zoom 5 kalinya ini blur dan juga ada noise. Untuk objek tulisan yang lumayan besar masih bisa terbaca sih. Dan yang terakhir untuk kamera malam. Hasil fotonya ini lumayan bagus meskipun masih kurang jernih dan juga ada sedikit noise. Tapi untuk hasil foto sekelas tablet ini udah cukup bagus ya menurut aku. Oke guys, untuk video kamera belakang, resolusinya ini persis banget seperti Poco Pad kemarin ya, yaitu yang paling tinggi di 1080p pada 30 fps. Untuk kualitasnya juga menurut aku ini sama aja, nggak ada bedanya. Untuk kontras warnanya menurut aku kurang terang ya. Intinya ini sama aja sih kayak Poco Pad. Dan untuk kualitas zoomnya di sini aku mau coba. Di sini juga sama sampai 5 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini. Untuk video belakang, resolusi yang paling rendah juga sama di 720p pada 30 fps. Di sini juga sama ya, bisa di zoom sampai 5 kali zoom. Nah, untuk kualitasnya kita coba. Apakah lebih bagus daripada Poco Pad?
Seperti ini ya guys, sama aja ya guys ya dengan Pokopet. Kalian bisa lihat aja untuk hasil videonya di video aku sebelumnya yang udah aku review. Sekarang aku mau coba untuk video kamera depan dan ini resolusi yang paling tinggi di 1080p pada 30 fps. Di sini belum ada fitur ultra stabilnya ya. Untuk kontras warnanya menurut aku ini cukup bagus. Cuma kalau mau dibandingkan dengan Pokopet ini hampir sama juga, nggak ada perbedaannya. Kalau dari bawah seperti ini. Selanjutnya untuk video depan aku juga coba di resolusi yang paling rendah yaitu 720p pada 30 fps juga. Di sini kualitasnya menurut aku lebih patah ya untuk stabilannya. Kalau dari bawah seperti ini. Untuk kontras warnanya sini juga dia berkurang. Lebih kelihatan pucat ya kalau dibandingkan dengan yang 1080p tadi. Kalau dari segi spesifikasinya tidak ada perbedaan dengan Pokopet, apakah harganya juga sama? Jawabannya berbeda ya guys ya. Untuk Redmi Pad Pro ini harganya lebih mahal 300.000 jika dibandingkan dengan Pokopet. Yang varian 8 per 256 GB harganya 4.299.000, sedangkan untuk Pokopet harganya di 3.999.000. Nah, kalau untuk varian warna nih, Redmi Pad Pro ini memiliki varian warna yang lebih banyak ya. Ada 3 varian, yaitu warna grey, warna green, dan warna blue. Oke guys, itu dia tadi spesifikasi lengkap tentang Redmi Pad Pro. Kalau disuruh milih antara Pokopet dan Redmi Pad Pro, aku sih lebih pilih Pokopet ya. Kan lumayan beda 300.000. Karena kalau kita lihat dari segi chipsetnya sama, ukuran layarnya sama, refresh rate layarnya sama, lalu hasil kameranya juga sama, dan untuk kapasitas baterainya juga sama banget loh. Tapi ada sedikit perbedaan nih, karena menurut aku untuk daya baterainya ini sedikit lebih awet pada Redmi Pad Pro ya, terutama untuk scroll media sosial. Oke deh, semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman supaya kalian gak bingung lagi nih mau pilih yang mana antara kedua tablet ini. Kalau kalian menemukan perbedaan antara kedua tablet ini, langsung tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!